Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat datang para peserta yang telah hadir dalam acara Teaching and Parenting Conferences yang diadakan oleh Playhouse Academy. Perkenalkan, saya Suraya Syarif Zain, SPDI SPSI MA. Saya adalah seorang praktisi psikologi pendidikan sekaligus founder dari TK Alfa Lasanina G dan platform sayanganak.id. Pada kesempatan conference hari ini, saya diberikan kesempatan oleh Miss Astrid selaku founder dari Playhouse Academy ini untuk sharing dan berbagi mengenai bagaimana sih cara menumbuhkan growth mindset pada orang tua maupun guru. Karena belakangan ini isu growth mindset memang sedang banyak dikaji oleh beberapa negara dan menjadikan bahkan di beberapa negara developed country seperti Singapura itu menjadikan growth mindset itu menjadi acuan dari sebuah kurikulum seperti itu. Dan kalau dilihat dengan kondisi yang COVID seperti ini, tentunya banyak dari orang tua yang merasa kehabisan ide dan juga merasa hektik, merasa kerepotan bagaimana sih mendidik anak-anak ini agar mereka tidak stuck stay at home saja, tapi mereka melakukan suatu hal yang inovatif, yang kreatif, sehingga dapat menumbuhkan pola pikirnya yang bertumbuh. Tentunya semua itu untuk menjadikan anak kita memiliki growth mindset, semuanya diawali dari orang tua maupun guru. Kita sudah menyadari dan sudah melewati bahwasanya COVID-19 ini membawa kita pada era pandemi yang dimulai dari tahun 2020 awal. Dan sekarang tidak terasa sudah hampir 2 tahun kita melewati ini, di mana sebelumnya ada perasaan takut, ada perasaan yang kacau akan seperti apa dunia ini, dan mungkin seiring berjalannya waktu, beberapa dari kita sudah mulai bisa bangkit lagi, sudah bisa percaya dengan dirinya, potensinya, sekaligus juga sudah mulai banyak merasakan ya memiliki perilaku yang new normal gitu, yang sebelumnya tidak aware terhadap kesehatan, sekarang sangat aware terhadap protokol kesehatan dan lain sebagainya. Namun kalau kita evaluasi, kita amatin sejauh ini di era pandemi ini, kita ada di zona mana ya kira-kira? Apakah kita ada di zona ketakutan, yang kita merasa selalu serba panik, stressful, udah marah, bahkan marahnya bukan hanya ke diri kita sendiri, tapi kita menyebarkan rasa marah itu, rasa takut itu, kita forward ke orang lain. Atau kita berada di zona belajar. Nah, di zona belajar ini, orang-orang yang ada di zona belajar ini sudah mulai accept ya dengan kenyataan bahwasanya memang pandemi ini tidak bisa kita hindari, kita harus menghadapinya. Dan kita juga harus bisa mengontrol ada di manakah posisi kita ini, emosi kita ini. Kita pahami, kita sadari, dan kita sudah mulai bijak untuk memilih mana media yang membuat kita jadi memicu stres pada kita, memicu reaksi negatif pada kita, itu lebih baik kita stop di situ. Itu adalah kita yang ada di zona belajar. Namun tidak hanya stop di situ saja, ketika kita berada di zona yang lebih tinggi lagi, yaitu zona bertumbuh, kita akan sudah mulai memikirkan bagaimana kita bisa kontribut dengan orang lain, bagaimana membantu
orang-orang yang terdampak dari COVID ini. Lalu kita menjadikan situasi seperti ini menjadi peluang, yang mana orang lain justru memikirkan hal ini adalah suatu hal yang momok, tapi kita melihat dari sisi lain karena kita percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada dua sisi. Ada sisi buruk dan juga ada sisi baiknya. Selain itu, orang-orang di zona bertumbuh juga cenderung mengapresiasi diri dan orang lain. Kita mencoba untuk menjaga emosi kita agar kita bisa tetap bahagia, karena pribadi yang bahagia tentunya akan melahirkan ya tindakan-tindakan yang bahagia, yang itu juga secara tidak kita sadari itu berpengaruh ke orang lain, berpengaruh ke keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Bayangin kalau kita di rumah udah marah-marah terus gitu, kesel juga ya anaknya ya. Jadi kesel juga anaknya kalau ngeliat emaknya itu gitu mulu. Tapi kalau ngelihat mamanya happy, mamanya jadi suka masak, masakannya juga jadi, kalau kita memasak dengan senang hati kan juga hasilnya menjadi lebih enak, penuh cinta dan kasih sayang. Itulah orang-orang yang ada di zona bertumbuh. Nah, kira-kira nih kita sudah ada di zona mana nih? Kita masih di zona ketakutan, apalagi sekarang lagi panik buat beli minyak nih ya. Ada ketakutan kalau minyak itu nantinya akan langka. Nah, kita ini ada di tim ya, di tim panic buying atau tidak. Nah, jadi tidak hanya kalau dulu ya panic buying-nya beli masker dan lain sebagainya, sekarang beralih ke panic buying-nya adalah beli minyak goreng kayak gitu. Nah, kira-kira kita ada di mana ini? Kita evaluasi diri kita terlebih dahulu. Setelah kita mengevaluasi ya, ada di mana, zona manakah kita, dan kita tahu bahwasanya orang-orang di zona bertumbuh itu mereka akan memikirkan ya, tidak hanya stuck di sini saja tapi memikirkan ke depannya ya, mereka harus action di depannya dan memiliki pola pikir yang berkembang, karena semakin dunia kita ini berkembang ya. Dulunya tidak ada gadget sama sekali, sekarang hampir semua orang memiliki gadget. Kita harus memikirkan itu. Dunia akan lebih berubah. Nah, di tahun 2015 ya, 10 skills yang harus dimiliki seseorang itu adalah apa? Dia harus bisa quality control, service orientation, active listening, creativity, dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2020 ternyata mengalami perubahan. Ya. Perubahannya ada di mana nih? Creativity dulu juga ada, people management juga ada, coordinating juga ada. Nah, ini nih, emotional intelligence. Ya. Dan juga negotiation ada, cognitive flexibility. Nah, ini nih, dua hal ya yang mungkin menjadi berubah ya. Dari yang sebelumnya tidak ada emotional intelligence dan juga cognitive flexibility, tapi di 2020 ternyata orang yang bisa mengontrol emosinya, mampu membuat decision making yang baik, terus secara bisa membuat keputusan secara fleksibel. Nah, contohnya nih, di sebelum pandemi, semua harus tatap muka. Kebetulan saya mengajar sebagai seorang dosen di salah satu kampus di Palembang. Saya sambil bercerita sedikit. Tahun 2018 itu saya melahirkan anak kedua, dan tidak ada dosen yang bisa menggantikan saya.
Di tahun 2018 saya sudah berinisiatif untuk melakukan e-learning dengan bantuan Google Classroom pada saat itu. Saya minta anak-anak membuat tugasnya juga tugas video making seperti itu. Dan mereka harus meliputnya di sosial media, dan ternyata 2 tahun kemudian semuanya, hampir semuanya menggunakan e-learning, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meeting, dan lain sebagainya. Nah, itu. Keputusan yang fleksibel itu akhirnya ternyata memudahkan kita dalam apa? Mohon maaf, bukan keputusan yang fleksibel. Problem solving yang fleksibel. Ya, membuat kita menjadi lebih inovatif dan kreatif. Oke. Dan kalau ditilik dari kesuksesan transformasi digital itu tahapnya itu berawal dari apa? Apakah langsung teknologi langsung jadi jebret seperti itu? Ternyata enggak loh. Semua berawal dari apa? Yang pertama adalah mindset, pola pikirnya. Baru akhirnya mindset itu bisa mempengaruhi manusia lain, dan akhirnya itu menjadi melahirkan suatu budaya. Dan di situ ada prosesnya. Oh, ternyata dengan kemudahan ini budaya suatu perusahaan ya untuk membuat data ya, untuk menginput data secepat mungkin, maka diperlukan itu proses yang lebih cepat, dan kita butuh sebuah tools untuk menginput semuanya ini, untuk mengefisiensi waktu, maka dibuatlah suatu tools teknologi. Semua berawal dari apa? Dari mindset. Jadi kalau dilihat dari sebuah hierarkinya ini, yang paling mendasar justru mindset ini. Mindset akhirnya memperluas ke skill. Ya, skill itu baru setelah itu diaplikasikan dengan tools. Dari hierarkinya dilihat kebutuhan dasarnya adalah mindset. Baru setelah itu skill, dan yang terakhir adalah tools. Begitu luar biasanya pengaruh mindset terhadap kemajuan zaman. Tapi dari tadi kita ngomongin mindset mulu nih. Sebenarnya mindset itu apa ya? Semua orang ngomongin mindset. Pola pikir ya kalau di bahasa Indonesia. Tapi pola pikir itu yang kayak gimana sih? Kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk berpikir. Nah, ketika persepsi kita persepsi itu terlahir dari apa yang kita amatin. Nah, proses kita untuk memberikan makna dari apa yang kita amati terhadap suatu peristiwa, itu yang dinamakan dengan mindset. Misalnya kalau kita mengamati seorang konten kreator misalnya. Iya, apaan sih ini? Mungkin dulu di era 2018 menjadi seorang influencer belum terlalu banyak. Apaan sih review produk kayak gini? Tapi kalau misalnya kita memiliki mindset-nya adalah, oh, untuk apa ya dia review produk seperti itu? Kalau kita jualan, dia followersnya segitu, emang beneran semua beli? Lalu kita penasaran, oh ternyata itu untuk produk awareness ya, dan lain sebagainya. Terlihat berbeda. Jadi ada seseorang yang melihat sesuatu langsung menyimpulkan, ya. Ada seseorang yang melihat sesuatu tapi dia mengamati terlebih dahulu. Dia mengamati apa yang terjadi dan lain sebagainya. Itulah mindset. Dan sejauh ini kita ada di mindset yang seperti apa nih kira-kira? Nih, saya kasih waktu 1 menit ya. Nanti waktunya kehabisan kalau semuanya mau dibacakan gitu. Apa nih? Jadi kalau misalnya para hadirin yang ada di sini, ini kok panjang banget ya, pengen ikutan kuisnya nih, kayak gini. Oke, nanti bisa ikutan yang
berbayar 100.000 ya dari Playhouse itu untuk menikmati akses ya, akses selama 8 jam. Nah, konferensi 8 jam dan juga mendapatkan sertifikat partisipasi ya. Nah, seperti apa ya kita ya? Apakah kita tipe suka hal yang baru? Atau tipe yang melihat kalau misalnya kecerdasan itu nggak mungkin lah berubah. Nggak mungkin lah kita ini udah terlahir miskin, nggak bisa jadi kaya. Nah, seperti itu. Seperti apa tipe kita? Dan ternyata mindset ini dibagi menjadi 2 tipe. Ada tipe mindset yang mana ketika melihat situasi yang sulit itu, ya kayak pandemi ini, justru membuat dia menjadi menantang, memicu adrenalin tinggi. Wah, aku harus apa ya? Aku harus bikin inovasi nih kayaknya. Kalau pandemi kayak gini terus, kebetulan aku adalah pelaku bisnis. Bisnisku kalau misalnya cuma dijual di ruko aja kayak gini, mana ada orang mau ke ruko aku. Gimana kalau aku jadiin frozen food aja misalnya. Karena dia melihat situasi yang serba sulit pada saat itu menjadi suatu tantangan buat dia untuk berpikir, berinovasi. Selain itu di growth mindset, orang-orang dengan growth mindset, mereka akan yakin dengan sebuah ketekunan, kerja keras, maka semua manusia itu akan punya potensi tiada batas. Nggak ada orang itu stuck di potensi tersebut. Kalau kita tekun, kita kerja keras, pasti dia akan punya potensi yang justru lebih luas dan lebih maju dibandingkan apa yang dia pikirkan. Namun orang-orang dengan tipe fixed mindset, dia justru menjadikan situasi sulit itu ya nggak bisa dirubah dengan cara apapun. Udahlah, sistem pemerintahan yang kayak gini ya udah, nggak bisa, nggak usahlah kita itu sok-sokan mau menyuarakan aspirasi, toh juga kayak gini-gini aja. Itu adalah tipe seseorang yang memiliki fixed mindset. Dan juga mereka cenderung meyakini kalau manusia itu lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap. Udahlah, dulu aku juga di sekolah juga nggak juara. Paling juga gedenya jadi A. Itu adalah tipe-tipe yang fixed mindset. Atau memikirkan orang, anak ini udah nakal, gitu. Ini kayaknya nggak bisa dirubah deh. Itu adalah contoh dari pemikiran orang-orang dengan tipe fixed mindset ini. Nah, kita bisa melihat dengan jelas ya beberapa hal kira dari challenge. Orang dengan fixed mindset, dia akan menghindari tantangan. Tapi dengan growth mindset, dia menerima tantangan. Terus terjadi rintangan nih. Wah, belum ada yang beli ini. Gimana nih? Atau konteksnya sebagai seorang guru. Ini gimana nih? Anakku selama pandemi ini. Nggak ada yang ngerti sama sekali. Udahlah, nggak apa-apa, yang penting dikasih tugas-tugas aja. Tapi dengan orang growth mindset, dia akan mulai mencari tahu dan dia akan mencoba lagi gimana ya caranya biar anak aku mengerti walaupun pembelajarannya itu daring. Dari segi usaha, effort, dia melihat usaha itu adalah suatu hal yang fruitless works. Tapi kalau misalnya orang-orang dengan growth mindset, ya, dia akan berusaha untuk dan dia akan semakin mencari tahu ya berbagai macam cara yang bisa dia lakukan, dia tekuni. Nah, orang-orang fixed mindset ketika diberikan masukan, dia akan menolaknya mentah-mentah. Dia nggak percaya itu. Menurut dia udah oke banget. Itu. Tapi orang-orang growth mindset justru menerima kritikan itu, menerima masukan itu,
Dia akan menganalisis dan mengevaluasi dirinya. Oh, bener nggak ya aku kayak gini? Oke, kalau misalnya itu perlu diperbaiki dari diri saya, akan saya perbaiki. Orang-orang fixed mindset ketika melihat orang lain sukses, dia cenderung paling backingan orang tua kayaknya. Paling itu aji mumpung aja. Tapi orang growth mindset akan mengapresiasi itu. Baguslah dia bisa. Dan dia akan mengambil pelajaran apa ya yang membuat dia menjadi sukses. Dan itulah kenapa kita harus memiliki growth mindset. Perubahan akan selalu terjadi secara alami. Dan kita harus punya daya juang itu. Pun juga untuk meningkatkan kualitas kita. Jika kita terus berada di fixed mindset, maka kita justru tidak berusaha untuk meningkatkan kualitas kita. Udahlah, ngajar gini-gini aja juga, anak-anak juga nilainya udah bagus kok. Nggak usah lah pakai ini aja. Udah kasih soal-soal aja. Kayak gitu, tipe-tipe guru yang seperti itu. Nah, kalau dalam konteks guru dan orang tua nih, kenapa kita sebagai seorang pendidik anak-anak kita, guru yang mendidik di sekolah formal, ortu, orang tua mendidik di ranah informalnya, apa yang mendorong kita untuk memiliki growth mindset? Ya, ternyata kalau dalam penelitian, dalam penelitian menunjukkan bahwasanya anak-anak yang memiliki growth mindset ini berpengaruh ke academic performance-nya. Dia akan memiliki academic performance yang jauh lebih baik dibandingkan anak-anak yang fixed mindset itu tadi. Yang kedua, berdasarkan PISA. Jadi PISA ini adalah program International Student Assessment, ya, di mana program ini adalah program untuk mengetahui ya tingkat literasi matematika, sains, dan bacaan siswa di seluruh dunia. Dan menyedihkannya, kita ada di peringkat 10 paling rendah ya di bidang matematika, sains, dan juga literasi. Aduh, sedih nggak sih? Nah, berdasarkan dari data PISA ini, ternyata rata-rata anak-anak dengan skor membaca, sains, matematika yang cenderung lebih tinggi, itu mereka memiliki growth mindset. Dan anak-anak dengan skor yang cenderung rendah, dan mereka adalah tipe-tipe anak-anak yang memiliki fixed mindset. Tidak hanya pada anaknya saja, tapi kalau kita sebagai seorang orang tua dan guru yang memiliki growth mindset, justru kita akan mencari sebuah cara bagaimana agar anak itu bisa belajar secara fun, menyenangkan, dan dia mendorong anak-anak untuk berkembang. Kita tidak lagi punya ambisi untuk menjadikan anak ini karena melihat si kakak atau saudaranya bisa berhasil karena ini. Tapi kita melihat potensi dari si anak itu. Kayaknya anak gue senangnya malah masak deh. Tapi gimana ya, kan dia cowok. Coba-coba aku cari-cari dulu gitu. Oh, ternyata bisa juga jadi chef. Oh, chef aja banyak kan cowok kan ya gitu. Kita amatin, kita dorong. Kakak mau bikin vlog nggak gitu, nunjukin kalau misalnya kakak lagi masak kayak gitu. Boleh mah gitu. Kita dorong mereka untuk mengembangkan potensinya dalam memasak. Itu adalah tipe-tipe orang tua dan guru yang memiliki growth mindset. Mereka akan mencoba untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang passionate dengan anak gitu, sehingga melahirkan akademik, tidak hanya akademik performance aja, tapi juga secara emosional anak akan enjoy dengan pembelajaran itu. Tipe orang tua, guru yang memiliki growth mindset ini, kalau si anaknya ini nggak mau sama sekali, kita akan
Bagaimana mendorong mereka supaya untuk mencoba. Nah, tapi nggak bisa nih belajar matematika. I can do it. Aku nggak bisa nih, Ma. Aku nggak bisa, benar-benar nggak bisa matematika. Oh, gimana kalau dengan cara yang kayak gini? Kita cari, kita racik metode baru, metode sendiri, supaya anak ini lebih paham. Oke. Aku mau nyobanya. Terus gimana caranya nih, Ma? Kita dorong lagi sampai mereka bisa. Yes, I did it. Seorang guru yang memiliki growth mindset justru tidak judgmental dong. Anak ini nggak bisa. Udahlah, nggak usah dipaksa. Belum tentu dia nggak mau itu karena tidak bisa dan tidak suka. Kita cari terlebih dahulu apa yang membuat dia tidak suka, benar-benar stuck di situ. Atau dia punya keinginan kesukaan yang lain, maka kita akan mencoba menggali sampai dia mengatakan, iya, ternyata aku bisa. Apakah sejauh ini kita sudah melakukan tahap ini ke anak-anak kita? Ya. Nah, ini ada beberapa fakta yang terkait growth mindset ini. Selama ini kita menganggap ya bahwasanya kegagalan itu adalah hal yang tabu, hal yang tidak mesti kita apresiasi ke anak kita. Gagal ya gagal udah gitu. Tapi orang-orang dengan growth mindset itu menanyakan fail itu adalah first attempt to sukses. Ada langkah awal untuk kita sukses. Nggak ada kegagalan berarti ya nggak ada kesuksesan. Itu adalah tipe-tipe orang dengan growth mindset. Mereka akan sangat apresiasi dengan suatu kegagalan. Dan mereka meyakini bahwasanya nggak ada yang instan dong. Anak mau belajar sampai bisa ya, sampai paham. Itu ada prosesnya. Bisa membaca, ada prosesnya. Sudah dilihat belum pramembacanya, skill pramembacanya? Apakah literasinya sudah ditingkatkan dalam keluarganya, di rumahnya, sehingga anak excited untuk membaca? Semua ada proses yang nggak langsung bisa jebret. Oke, mungkin bisa langsung instan ya baca. Tapi akibatnya apa? Akibatnya si anak itu jadi nggak suka baca karena semua diajarkan secara instan. Yang penting bisa baca, tapi nggak suka baca. Belum tentu dia suka baca. Yang ketiga adalah mereka, orang tua dan guru ini cenderung menghargai sudut pandang dari anak. Kita dengarkan, let them speak up. Oh, jadi kamu tuh nggak suka karena kayak gini, sulitnya di sini. Coba kita cari tahu, barangkali kakak bisa, kalau misalnya kakak kesulitan di sini, kita cari tahu dulu yuk. Nah, kita hargai putusan anak. Dan baru habis itu kita cari solusinya bersama-sama. Selanjutnya, orang tua dengan growth mindset, faktanya mereka bisa membangun komunikasi yang positif, gitu. Dan bisa memberikan feedback pada proses anak. Oh, kayaknya kurangnya di ini deh, Kak, gitu. Gimana kita coba lagi ya next time ya, seperti itu. Selain itu juga mereka bisa memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar, mendukung mereka untuk memecahkan masalah. Tapi masalahnya itu fokus pada bagaimana strategi itu dibuat. Nah, tadi yang seperti dari awal saya sampaikan, gimana sih upaya kita untuk membangun growth mindset ini ke anak-anak kita? Kita dulu dong. Apa kita sebagai tipe orang tua dan guru sudah bisa memahami sebuah peristiwa itu sebagai peluang? Apakah kita tipe yang sudah bisa, yang mau berani mengambil risiko? Kita mau mengapresiasi usaha dan proses?
membuat perencanaan konkret dan juga bersikap kritis. Apabila kita sudah punya 5 dari upaya ini, maka kita akan siap nih menjadi orang tua growth mindset yang mendidik anak-anak kita yang untuk memiliki growth mindset itu. Nah, kalau orang tuanya dan gurunya nih udah punya growth mindset, baru nih kita punya upaya untuk bagaimana agar anak-anak itu juga tumbuh dengan growth mindset ini. Itu dimulai dari orang tuanya, modeling ya. Anak itu kan meniru. Kalau dari teori kognitif sosial, anak-anak itu meniru apa yang orang tuanya lakukan, modeling itu. Dan kita berikan ya sebuah tantangan, challenge ke anak supaya mereka mau untuk ini. Kayak contohnya anak saya lagi kemarin tuh belajar sepatu roda ya, sepatu roda itu. Awalnya dia bilang nggak bisa. Saya bilang, Mbak, belum bisa kali. Iya ya Maya, iya. Coba aja dulu. Ternyata jatuh, dia bangkit lagi, sampai di hari kedua dia sudah mulai bisa jalan. Berikanlah tantangan. Dan jangan membiasakan untuk membiarkan anak tuh bilang, aku nggak bisa. Oke, ya udahlah nggak bisa. Tapi tanamkan ke anak, Kak, bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Kalau belum bisa, artinya ada possibility untuk bisa. Selain itu juga turn and talk ya. Tadi ya, biarkan anak bergiliran untuk speak up apa yang dia inginkan, dia utarakan. Dan kalau misalnya mereka masih butuh waktu untuk itu, ya oke, allow the wait time. Aku nggak suka nih, karena kita nggak bisa langsung judgmental, mudah mengambil keputusan, anak aku itu nggak suka dengan itu. Kita cari tahu dulu, apa yang membuat dia nggak suka. Kalau dia nggak mau, oke, kita stop dulu. Tapi kita cari dulu, kita kasih negosiasi dulu. Apa yang membuat nggak suka? Nggak bisa. Coba, kalau misalnya suatu saat bisa, mau nggak melakukannya? Tapi bukan dengan memaksa ya. Kita memberikan ruang untuk dia berpikir apa yang membuat dia nggak suka. Nah, kita juga bisa membiasakan nih, terutama para guru nih, untuk membuat sudut di dinding ya. My favorite mistake. Pernah nggak sih kita ini sejauh ini sebagai guru mau menghargai kegagalan anak-anak kita? Atau selama ini kita sembunyikan kegagalan itu? Kita tanamkan bahwasanya menjadi gagal itu tidak apa-apa gitu. Anak akan melihat prosesnya. Oh, ini nih, dulu waktu mau bikin mau bikin apa ya? Mau bikin pohon dulu kakak kayak gini nih, coret-coretannya kayak gitu. Nggak apa-apa, sekarang udah bisa bikin pohon yang bagus, bisa bikin meteor yang bagus misalnya. Atau dulu susah banget ya kak ya ngambil baju dari lemari, pasti jadi berantakan. Sekarang gimana? Oh, sekarang udah tahu caranya, diangkat dulu, baru diambil. Gitu. Berikanlah ya ruang dan waktu agar anak-anak itu mau mengapresiasi kegagalannya. Mereka akan tidak takut untuk gagal. Mereka akan tidak takut untuk berkata salah. Kalau kita tanyain ini berapa, banyak kan ini anak-anak tuh malah nyari amannya dengan diem. Pasti nanti gurunya lariin pertanyaan ini ke yang lain. Nah, itulah agar supaya ini encourage ya. Ajak mereka untuk menjawab semampu mereka. Kayaknya kayak gini Bu di pemikiran saya. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya dia mau bersuara, mau mengutarakan pendapatnya.
Dan ketika anak stuck di dalam problem, kita dorong mereka untuk membuat strategi untuk memecahkan masalah ini. Mama, aku tuh nggak bisa, bilang. Nggak bisa ini soal hitung-hitungan. Oke. Yang mana hitung-hitungannya? Ini yang ini. Kira-kira ini masalahnya kecil, sedang, atau besar? Menurut kakak ini besar. Oke, coba kita list apa aja yang bikin sulit. Dan ketika mereka menghadapi situasi permasalahan, kita punya pilihan, Kak, kalau ada masalah, bukan nangis, bukan ini, coba tarik nafas, istighfar, apa-apa, berhitung, 1, 2 times up, dan berikan pelukan. Ya. Karena setiap masalah itu kita harus sebagai orang tua untuk tidak menghindari dari masalah itu. Ya, misalnya anak-anak yang punya masalah di sekolahnya, kadang berantem sama temennya gitu. Kadang ada tipe orang tua yang akhirnya, udahlah Kak, jauhin aja. Nah, tipe yang kayak gitu, jauhin aja, atau pindah sekolah anak-anak. Tapi kalau kita coba dulu ya untuk state the problem ini, kalau ketemu gitu, biasakan untuk tidak takut, kita simulasi. Jadi saya punya dosen pada saat itu, dia cerita kalau misalnya anaknya dibully, di rumah dosen saya itu mensimulasi situasi bully itu di sekolah dan bagaimana si anak itu, reaksi anak itu untuk bertindak. Dia harus melakukan apa. Itu orang tuanya sendiri yang mendidiknya. Sehingga keesokannya, dia nggak lari dari masalah, dia coba untuk menghadapinya dulu. Seperti itu. Nah, face the problem, bukan avoid the problem. Itu harus kita didik ke anak-anak kita. Ya, dengan cara yang seperti ini, ya, diharapkan kita bisa menjadikan anak-anak kita di kemudian hari untuk memiliki pola pikir yang berkembang dan mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman yang semakin berubah setiap harinya, setiap saat. Semoga dari apa yang saya sampaikan, ya, dari materi growth mindset ini bisa membantu para orang tua, para guru, ya, untuk mengaplikasikannya di rumah maupun di sekolah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila Bapak Ibu yang ada di sini ingin mencari tahu ya untuk konsultasi terkait hal-hal yang pendidikan, bisa mengunjungi di Instagram saya suraya_sen. Bisa untuk berkonsultasi via DM di sana. Terima kasih atas kesempatannya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.